Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersuka cita malam hari ini. Anugerah Tuhan tiada henti. Kita masih menerima kesempatan itu, kesempatan yang sangat berharga, ya, yang sangat mahal, tiada terbayarkan. Malam hari ini, saudara, kita datang beribadah kepada Tuhan, ya, bukan untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen. Kita memiliki agama Kristen. Bukan untuk menunjukkan bahwa aku adalah orang Kristen. Bukan untuk menunjukkan bahwa aku rajin. Ya, bukan untuk menunjukkan kepada orang lain aku lebih baik daripada kamu. Enggak. Tetapi kita datang kepada Tuhan malam hari ini karena kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Semua aspek kehidupan kita mampu jalani itu karena kemurahan Tuhan. Maka kita boleh ada malam hari ini, ya, bukan karena kita mampu, bukan karena kita hebat bertahan dalam kehidupan kita, bukan karena kita memiliki segala sesuatu, tetapi kita sadar bahwa kita butuh Tuhan, kita butuh suara Tuhan, ya. Sehingga malam hari ini saya yakin bahwa Bapak Ibu dan kita semua datang benar-benar rindu akan firman Tuhan. Segera kita baca firman Tuhan di dalam Roma 11. Roma pasal 11 ayat 34 sampai 36. Roma 11 ayat 34 sampai 36. Ya, kita baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, ya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kita membaca sebuah pengajaran yang disampaikan oleh Paulus, ya, terkhususnya kepada jemaat yang disampaikan kepada orang-orang Roma pada saat itu. Ya, sebelum kita lebih lanjut mengetahui apa yang dimaksudkan di sini, ya, kondisi Roma pada saat itu perlu kita ketahui bahwa Roma itu adalah pusat dari kota, ya, pusat dari kota. Jadi Roma itu adalah yang dimana orang-orang semua berkumpul, pusat perdagangan semua ada di situ, ya, perekonomian semua berjalan di situ. Tetapi di dalam pada masa itu Roma sedang di dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, di mana kejahatan banyak terjadi. Nah, kejahatan-kejahatan ini bahkan sampai masuk ke dalam rumah-rumah ibadat, ya, sampai kepada pelayanan orang-orang, kepada jemaat, karena lingkungan mempengaruhi, yang dimana pelecehan seksual terjadi di mana-mana, pembunuhan terjadi di mana-mana, bahkan sampai masuk ke dalam rumah ibadah. Begitu kacaunya Roma pada saat itu, ya, begitu kacaunya.
Paulus menyampaikan hal ini ya di dalam konteks ayat yang kita baca ini ya. Kalau kita baca dari satu pasal itu menjelaskan bahwa bagaimana keselamatan itu diberikan Tuhan kepada semua umat. Ya. Keselamatan itu diberikan kepada semua orang. Ya. Yang dimana pada perjanjian lama itu keselamatan itu hanya dijanjikan kepada orang Israel atau bangsa Israel. Ya. Keselamatan hanya dijanjikan kepada bangsa Israel. Tetapi Paulus menyampaikan hal ini untuk menyatakan bahwa keselamatan itu untuk semua umat, bukan hanya kepada orang Israel saja. Bukan hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi kepada semua orang. Nah, ini yang diperdebatkan pada saat itu. Kita tahu bahwa meskipun orang Israel ini adalah umat pilihan Tuhan yang dijanjikan Tuhan akan diselamatkan, tetapi ketika Yesus datang menggenapi keselamatan itu, mereka tidak percaya. Justru umat pilihan Allah ini menolak Yesus. Ya, justru bangsa Israel ya yang dipilih Tuhan sebagai umatnya, justru mereka menolak Yesus. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Nah, ini yang mau Paulus sampaikan. Ya. Bagaimana keselamatan itu diberikan kepada semua orang, tidak hanya kepada bangsa Israel. Nah, pengikut-pengikut Yesus pada saat itu, pengikut-pengikut Kristus yang dimana saya tadi sudah katakan bahwa kejahatan mulai merasuki mereka. Ya, kejahatan mulai merasuki mereka. Salah satu kejahatannya adalah kesombongan. Kesombongan. Ya. Kalau orang Israel mengatakan bahwa mereka menolak Yesus dan mereka akan selamat dengan menjalankan hukum Taurat. Ya. Mereka menolak Yesus dan percaya bahwa dengan menjalankan semua isi hukum Taurat maka mereka akan selamat. Itu yang dipikirkan orang Israel. Ya, artinya mereka bergantung kepada apa yang mereka perbuat. Meskipun hati mereka tidak benar-benar kepada Tuhan. Meskipun hati mereka tidak benar-benar melakukan itu. Ya, mereka hanya melakukan sebagai formalitas saja. Nah, di sisi lain, pengikut-pengikut Kristus juga, pengikut-pengikut Yesus juga merasa paling benar. Ya, merasa paling benar bahwa ya, saya adalah orang Kristen. Saya sudah pasti selamat. Ya, saya sudah pasti selamat. Saya rajin ke gereja. Ya. Saya rajin ke gereja, rajin pelayanan. Ya. Meskipun cara pelayanannya juga entah seperti apa, apakah artinya benar-benar kepada Tuhan. Ya. Jadi masing-masing merasa paling benar. Ya. Lalu siapakah yang paling benar? Masing-masing mengandalkan kemampuan berpikirnya, ya, merasa paling benar. Tetapi Paulus menyampaikan malam hari ini kepada kita semua dan kepada orang pada saat itu, ya, yang dikatakan bahwa tidak ada manusia yang mengetahui rencana Tuhan. Meskipun orang-orang Israel ini menolak Yesus, meskipun mereka menolak
keselamatan yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Tetapi Tuhan tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Ketika kamu menang, sudah. Ya. Tuhan mau supaya bangsa Israel ini juga semua masuk dalam surga, menerima keselamatan itu. Ya. Jadi ketika orang-orang pengikut Kristus ini, ya, sepertinya menghakimi orang-orang Israel, menghakimi orang-orang Israel karena menolak Yesus. Ya, mereka menghakimi orang-orang Israel. Nah, tetapi Paulus menegaskan bahwa kita tidak tahu rencana Tuhan. Ya, bukan berarti karena mereka menolak Yesus hanya stop sampai di situ saja. Justru Tuhan mau bagaimana bangsa Israel ini tetap memperoleh keselamatan. Ya, karena kalau kita baca secara keseluruhan, ya, keselamatan itu, kehidupan kita itu ibarat pohon zaitun, yang dimana kita orang-orang yang bukan Israel itu kita dicangkokkan. Sedangkan orang-orang Israel ini adalah orang-orang yang ranting-ranting aslinya, ranting-ranting asli dari pohon zaitun ini, bukan yang dicangkok. Ya. Kalau rantingnya tidak bagus, maka ranting-ranting yang asli dari pohon zaitun ini akan dipotong. Nah, sebaliknya, kalau justru kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang bukan orang Israel itu diibaratkan sebagai ranting yang dicangkokkan. Ya, ranting yang dicangkokkan di pohon zaitun. Ya. Dan bukan berarti kalau kita sudah dicangkokkan, kalau kita tidak hidup benar, maka ranting yang dicangkokkan itu bisa dicabut kembali. Nah, ini yang mau Paulus sampaikan, bahwa tidak ada yang tahu pikiran Tuhan. Jangan engkau pikir keselamatan itu berdasarkan pikiranmu sendiri. Seakan-akan menilai orang berdasarkan cara berpikir manusia. Cara berpikir Tuhan itu tidak seperti yang dipikirkan manusia. Ya. Bagaimana dengan kehidupan Kristen saat ini? Kita pergi beribadah kepada Tuhan, kita melayani di gereja, kita bernyanyi memuji Tuhan, bermain musik dan lain sebagainya. Terkadang membuat kita sombong. Ya. Terkadang membuat kita merasa paling benar dan menghakimi orang lain. Ya. Kita datang ke tempat ini bukan untuk menunjukkan bahwa saya beragama Kristen, tidak. Bukan untuk menyombongkan diri. Ya. Lalu ketika dia sudah merasa sudah benar, oh hidupku sudah benar, saya sudah melayani. Kita tidak tahu hatinya seperti apa, tapi Tuhan yang tahu. Ya, kita tidak tahu. Dia sudah melayani, lalu merasa paling benar dan menuntut haknya. Ya, contohnya ketika orang yang sering melayani, lalu tiba-tiba dia dihadapkan dengan satu ujian, mengatakan, Tuhan, mengapa ini semua terjadi? Mengapa ini terjadi semua, Tuhan? Ya. Dan dia merasa bahwa ketika aku sudah melayani Tuhan, maka seharusnya aku dilindungi oleh Tuhan. Ini semua tidak terjadi. Nah, itu tadi karena awalnya merasa sudah paling benar. Motivasinya salah. Ya. Makanya di ayat 35 mengatakan, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Ingat,
Di ayat 36 mengatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, artinya Paulus menyampaikan hal ini. Ya. Keselamatan itu, kebenaran itu bukan berdasarkan pikiranmu. Ya, semuanya dari Tuhan. Jangan engkau sombong. Ya. Jangan engkau sombong. Segala sesuatu yang kita miliki itu berasal dari Tuhan dan ditujukan kepada Tuhan, ya, dan oleh Tuhan dan ditujukan kepada Tuhan. Jadi semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kebanggaan kita, bukan untuk membenarkan diri, bukan untuk alat kita untuk menghakimi orang lain. Nah, makanya kalau kita baca lanjut, ya, setelah ayat terakhir ini, setelah Roma 11, lanjut di ayat Roma 12, itu mengenai persembahan yang benar. Nah, coba saya bacakan satu ayat di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, itulah kelanjutannya. Ibadah yang sejati adalah hidup yang kudus. Bukan orang yang melayani Tuhan dan merasa paling benar lalu menghakimi orang lain, bukan. Tetapi kehidupan kita, karena kembali lagi tadi, seperti orang-orang pengikut Kristus ini, karena merasa paling benar, aku pengikut Kristus, sehingga menghakimi orang lain. Menghakimi orang lain. Nah, ini yang terjadi. Ini yang terjadi pada saat itu, bahkan terjadi sampai sekarang. Ya, mungkin terkadang kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Ya. Pelayanan yang kita lakukan bukan untuk membuat kita keren, bukan untuk membuat kita terlihat supaya rohani, bukan supaya terlihat bahwa aku adalah orang Kristen, bukan. Ya, tetapi itu adalah bentuk pengabdian kepada Tuhan. Ya, itu adalah bentuk pengabdian. Karena kita sudah diberi anugerah, karena kita sudah diberi kemurahan, maka kita melayani Tuhan. Ya, kita melayani Tuhan. Bukan karena kehebatan kita. Dan bukan berarti karena kita beragama Kristen, maka kita benar-benar yakin bahwa aku akan selamat. Belum tentu kalau hidup kita tidak benar. Ya, memang di dalam ketika kita beriman kepada Tuhan, kepada Yesus, keselamatan itu dijamin. Tetapi apakah kita benar-benar sudah menghidupi iman kita? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Ya. Jangan juga menolak Yesus. Jangan seperti bangsa Israel, ya, yang mereka sampai saat ini, ya, mereka masih mengandalkan bahwa memegang teguh bahwa ketika melakukan seluruh hukum Taurat maka mereka akan selamat. Itu yang mereka pegang sampai sekarang. Ya, itu yang mereka pegang. Dan kita yang hidup, nah, di masa kasih karunia, ya, kita sudah diberi kasih karunia, kemurahan Tuhan. Jangan lagi kita hidup di dalam kejahatan. Dan ketika pun kita sudah melayani di depan ini, bukan berarti kita menghakimi orang lain, tetapi kita memperbaiki diri bahwa kita menjaga hati dan kita harus
memberikan kehidupan kita. Ya. Bagaimana kita menjalani pelayanan kita, ibadah kita. Bukan hanya ibadah seperti sekarang ya 7:30 sampai jam 9, bukan. Tetapi ibadah yang dimaksud adalah seluruh kehidupan kita. Ya, itu ibadah yang sejati yang dikatakan firman Tuhan. Bukan hanya ibadah, orang aku datang ibadah jam 7:30 sampai jam 9, lalu datang hari Minggu jam 10 sampai jam 12. Bukan hanya itu. Tetapi dari 24 jam dalam kehidupan kita. 7 hari dalam seminggu. Semuanya. Sepanjang tahun. Ya. Bukan berarti kita menghakimi orang lain, tidak. Tapi marilah kita melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah kita sesekali menuntut hak. Karena kita merasa sudah benar, kita menuntut hak kepada Tuhan. Tidak. Ayat 35 mengatakan, siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Ya. Kita ada banyak sekarang terkadang orang Kristen ketika sudah melakukan pelayanan, dia menagih Tuhan. Dia merasa memiutangi Tuhan. Sehingga dia merasa bahwa Tuhan harus membayarnya. Karena dia sudah melayani Tuhan, seakan-akan aku pasti selamat dan menghakimi orang lain. Tidak. Ya. Kita melakukan pelayanan kita karena pengabdian kita. Ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dari Dia. Dan oleh Dia dan kepada Dia. Bukan karena kita mampu untuk melakukan, bukan karena kita mampu. Ya. Tetapi semuanya karena anugerah Tuhan. Dan ingat, keselamatan itu diberikan kepada semua orang. Kita tidak tahu rencana Tuhan. Mungkin saja saya selalu teringat setiap khotbah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta saja, atau lupa Pak Gembala atau Pak PR. Ya, mungkin di sepanjang kehidupannya dia tidak percaya dan menolak Yesus. Tapi kita tidak tahu di saat-saat detik terakhirnya ketika ia meninggal, ketika Tuhan menanyakan kepadanya, ketika misalnya tiba saatnya, bisa saja di dalam detik-detik terakhirnya dia percaya kepada Yesus, justru dia yang selamat. Dan kita sekarang masih hidup, kita tidak tahu. Ya, jadi dalam hal ini semua keselamatan itu diberikan kepada semua umat. Ya, dan tugas kita yang yakin bahwa kita sudah menerima keselamatan itu, jangan kita hanya menyimpan keselamatan itu untuk diri sendiri, tetapi Tuhan mengatakan bahwa sampaikan kepada orang lain. Ya. Sampaikan kepada orang lain. Nah, ini juga salah satu tujuan Paulus. Ya. Supaya orang-orang Israel yang belum percaya kepada Kristus itu, supaya mereka juga ikut memperoleh keselamatan. Supaya mereka juga percaya. Ya. Jangan hanya mengakunya Kristen tetapi hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidupnya bertentangan dengan firman Tuhan. Mungkin dia melakukan pelayanan tetapi hatinya belum tentu kepada Tuhan. Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Maka firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita, ya, meneguhkan kita, ya, biarlah melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita semua bahwa kita datang kepada Tuhan bukan untuk bermegah diri, bukan untuk bersombong, bukan untuk menghakimi orang lain, merasa paling benar, bukan. Tapi semuanya adalah pengabdian kita, hati kita benar-benar tulus kepada Tuhan. Ya, hati kita benar-benar tulus kepada Tuhan, melayani Tuhan karena pengabdian. Ya.
Kiranya firman Tuhan memberkati kita semuanya. Demikian saja, puji Tuhan. Mari kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Ku hidup karena semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Semua karena anugerah-Mu. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba-Nya berkenan selalu. Saya menyebar bangkit berdiri. Dalam lagu kita dari awal. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, serahkan kepada hamba ini. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hatiku, mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba-Nya berkenan selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami sangat bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena Tuhanlah kami bisa menikmati apa yang bisa kami nikmati saat ini. Kami boleh bisa menikmati hidup kami. Engkau telah memberikan kami kesehatan di hampir akhir minggu ini Tuhan. Engkau telah memberikan kami perlindungan, penyertaan yang kuat daripada Tuhan. Dan hingga malam hari ini Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kami boleh ada di bait-Mu ini Tuhan, untuk bisa memuji, memuliakan Tuhan, untuk bisa menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Sungguh kami bersyukur atas segala kebaikan dan kebesaran hati Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, malam ini kami juga bersyukur Tuhan karena firman-Mu yang telah melawat kami Tuhan, supaya kami benar-benar memberikan hati kami, hidup kami, untuk bisa kami abdikan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kami melihat kelemahan kami, jangan kami sampai tersandung oleh